Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah materi formulasi dan teknologi sediaan farmasi semi-solid gel. Perkenalkan, nama saya Maria Dince Satriani Bonje, NIM 20482011126, Prodi S1 Farmasi, nomor absen 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi gel, jenis-jenis gel, komposisi gel, cara pembuatan gel, evaluasi gel, contoh formula gel, cara pembuatan formula gel, dan evaluasi formula gel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi gel. Gel dapat didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik kecil atau molekul organik besar, berpenetrasi oleh suatu cairan. Gel adalah sistem semi padat yang pergerakan medium pendispersinya terbatas oleh sebuah jalinan jaringan 3 dimensi dari partikel-partikel atau makromolekul yang terlarut pada fase pendispersi. Menurut Farmakope Indonesia 5, sediaan gel kadang-kadang disebut jelly adalah sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Yang kedua, jenis-jenis gel. Yang pertama, hidrogel, yang mengandung polimer tidak larut air, contoh bentonit magma, gelatin. Yang kedua, organogel, mengandung pelarut bukan air atau pelarut organik, contoh plastibase dan dispersi logam stearat dalam minyak. Yang ketiga, serogel, gel padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah, diperoleh dengan devaporasi pelarut sehingga hanya tertinggal kerangka gel, contoh gelatin kering, tragakan, ribbons, dan acacia tears, dan selulosa kering dan polisiprin. Yang ketiga, komposisi gel. Yang pertama ada gelling agent, merupakan suatu gam alam atau sintesis resin maupun hidroklorid lain yang dapat digunakan dalam formulasi gel untuk menjaga konstituen cairan serta padatan dalam suatu bentuk gel yang halus. Yang kedua, humektan merupakan bahan dalam produk sediaan kosmetik yang bertujuan untuk mencegah hilangnya kelembapan dari suatu produk serta meningkatkan jumlah air pada lapisan kulit terluar saat produk diaplikasikan. Yang ketiga, metilparaben sebagai bahan pengawet mencegah adanya kontaminasi, perusakan, serta pembusukan oleh bakteri dan fungi di dalam formulasi farmaseutika produk makanan dan kosmetik pada rentang pH 4-8. Yang keempat ada propilparaben sebagai bahan pengawet dalam kosmetik, makanan, serta produk farmaseutika. Kombinasi metilparaben dan propilparaben diperlukan dalam formulasi sediaan gel untuk mencegah kontaminasi mikroba dikarenakan tingginya kandungan air pada sediaan. Yang kelima, aqueous, yaitu air murni yang dapat diperoleh melalui suatu tahap penyulingan. Aqueous merupakan suatu air yang bebas terhadap kotoran maupun mikroba yang ada jika dibanding dengan air biasa berfungsi sebagai pelarut. Yang keempat, cara pembuatan gel. Dalam pembuatan gel, semua bahan harus dilarutkan dahulu pada pelarut atau zat pembawanya sebelum penambahan gelling agent. Jika pada formulasi terdapat pelarut organik yang polar, seperti etanol, propilglikol, selulosa, didispersikan pada fase organik, kemudian ditambahkan fase air. Agar serbuk tersebar dan untuk mencegah penggumpalan, maka temperatur pelarut awal harus dapat digunakan untuk membatasi penggumpalan dan disolusi yang tidak baik. Digunakan air panas dan diaduk dengan secara cepat sehingga partikel-partikel terdispersi sebelum lapisan permukaannya mengembang dan melekat. Kemudian ditambahkan air dingin supaya pengembangan gel sempurna.
Yang kelima, evaluasi gel. Evaluasi preparasi gel meliputi evaluasi dari segi penampilan, pH, keseragaman kandungan obat, viskositas, daya sebar, uji permeabilitas, dan aktivitas antimikroba. Yang pertama, penampilan. Pada sediaan gel yang baik adalah gel yang penampilannya bening atau transparan. Yang kedua, penentuan pH. Nilai pH pada sediaan topikal yang baik adalah nilai pH yang mendekati pH kulit yang berkisar antara 5 sampai 6,5. Yang ketiga, keseragaman. Kandungan obat, sediaan obat hendaknya memiliki kandungan obat yang seragam sehingga dapat menghasilkan efek terapik yang seragam pula tidak berlebihan atau toksik dan tidak kurang tak berefek. Yang keempat, viskositas. Sediaan gel seharusnya tidak terlalu encer dan tidak pula terlalu kental karena akan kesulitan dalam penggunaannya. Yang kelima, daya sebar. Daya sebar dapat dihubungkan dengan meningkatnya viskositas. Semakin besar viskositas, kemampuan daya sebarnya akan menurun. Yang keenam yaitu contoh formula gel. Contoh formula yaitu gel piroksisam dengan bahan karbopol 940, tritanolamin, Twin 80, Aquades. Cara pembuatan formula. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, setarakan timbangan. Yang ketiga, timbang bahan. Yang keempat, mengembangkan karbopol 940 dalam 50 ml Aquades panas selama 15 menit di beker gelas. Yang kelima, masukkan tetes per tetes hingga massa gel bening terbentuk. Yang keenam, masukkan massa kedua dalam massa 1. Nomor 7, aduk menggunakan batang pengaduk. Yang ke-8, masukkan Aquades. 9, kemas, beri etiket dan label. Evaluasi formula. Yang pertama, organoleptis. Yang kita dapat gel yang dibuat mempunyai hasil warna kuning transparan dengan bau khas karbapol dengan rasa pahit. Yang kedua, viskositas sediaan. Sebanyak 100 gram diuji dalam piskometer oleh spindle nomor 5, tipe alir plastis. Yang ketiga, pemeriksaan pH gel dimasukkan ke dalam wadah, kemudian pH diukur menggunakan pH universal. Kemudian hasilnya dilihat dengan mencocokkan warna strip dengan warna acuan. Yang didapat yaitu nilai pH 6, sifat asam lemah. Hasil pemeriksaan pH diperoleh pH yaitu 6. pH ini masih masuk pada kisaran pH normal kulit yaitu 4, 5 sampai 6,5. Sehingga diharapkan sediaan krim tersebut tidak mengiritasi. Yang keempat, pengujian homogenitas. Pengujian homogenitas di dalam dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya fitilan kasar. Hasil yang diperoleh pada pengujian gel adalah tingkat homogenitasnya baik karena tak terlihat butiran kasar dan gelembung. Yang kelima, pemeriksaan daya sebar. Dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala, kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama, dan ditingkatkan bebannya, dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sediaan berhenti menyebar dengan waktu tertentu secara teratur. Hasil dan daya sebar yang dilakukan adalah diameter penyebarannya sebesar 0,5 cm dengan berat 14 gram. Rentang daya sebar yang diisyaratkan untuk sediaan topikal ada sebesar 5-7 cm
Untuk itu, dapat disimpulkan jika daya sebar dari gel yang dibuat sesuai dengan persyaratan yang diizinkan. Sekian dari saya, dan terima kasih.